Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Study with Nuri. Di sini kita akan belajar bersama terkait materi kuliah, tips belajar, dan masih banyak lagi. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa support channel ini dengan share kepada teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi bisnis. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, peran, dan bentuk dasar komunikasi bisnis. Kemudian tujuan yang kedua adalah dapat menjelaskan efektivitas komunikasi dan proses komunikasi. Tujuan yang terakhir adalah dapat menjelaskan konsep komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis dapat didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama itu secara klasik. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang menyangkut berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan untuk bagian yang kedua, yaitu secara modern, itu adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Kalau menurut para ahli, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial atau komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Itu menurut ahli Katz. Sedangkan menurut Rosenwald, komunikasi adalah pertukaran gagasan pendapat, informasi, instruksi, dan sejenisnya disajikan dalam pribadi atau non-personal melalui simbol-simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengapa komunikasi bisnis ini sangat diperlukan dalam organisasi? Berikut 10 alasan mengapa komunikasi bisnis ini sangat perlu dalam organisasi. Akan tetapi, yang kita bahas hanya 6 saja, sisanya bisa kalian pelajari sendiri. Alasan yang pertama itu adalah koordinasi dan kolaborasi, yaitu komunikasi bisnis memungkinkan departemen, divisi, ataupun tim dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan proyek mereka. Kemudian alasan yang kedua adalah pengambilan keputusan, maksudnya keputusan yang baik memerlukan akses ke informasi yang akurat. Bagaimana kita mendapatkan informasi yang akurat? Yaitu dari komunikasi. Kemudian, alasan yang ketiga adalah pengarahan dan rencana. Melalui komunikasi bisnis, arahan dan rencana strategi organisasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota tim, yaitu dengan komunikasi yang baik. Kemudian alasan yang keempat adalah motivasi karyawan. Karyawan yang merasa terhubung dengan visi dan tujuan organisasi melalui komunikasi bisnis yang efektif cenderung lebih termotivasi dikarenakan adanya komunikasi dari atas ke bawah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan juga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Kemudian, alasan yang kelima adalah penyebaran informasi. Komunikasi bisnis memungkinkan organisasi untuk menyebarkan informasi penting seperti perubahan kebijakan, perkembangan pasar, ataupun berita perusahaan kepada seluruh anggota organisasi dengan cepat, sehingga informasi yang didapatkan akurat. Alasan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Maksudnya, masalah dan konflik dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi bisnis yang terbuka. Dan ini adalah sisa dari alasan mengapa komunikasi bisnis itu diperlukan dalam organisasi. Kalian bisa baca dan pelajari sendiri. Komunikasi bisnis dapat mengatasi berbagai situasi. Akan tetapi, yang akan saya sebutkan di sini hanya 5 situasi yang dapat diatasi oleh komunikasi bisnis. Situasi yang pertama yaitu dinamika organisasi atau
perusahaan yang sedang berkembang. Kemudian, situasi yang kedua, persaingan yang ketat antar organisasi atau perusahaan. Kemudian situasi yang ketiga adalah sifat kritis publik atau masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian situasi yang keempat, meningkatnya pengaruh opini, citra, dan sikap publik terhadap organisasi. Kemudian situasi yang terakhir adalah pengaruh media massa terhadap pembentukan opini atau citra publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa dukungan dan citra publik terhadap suatu kegiatan dan perkembangan organisasi, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Setelah kita mempelajari terkait definisi komunikasi bisnis, kemudian alasan mengapa diperlukannya komunikasi bisnis, dan situasi-situasi yang dapat diatasi komunikasi bisnis, kita lanjut belajar mengenai bentuk dasar komunikasi bisnis. Bentuk dasar komunikasi itu terbagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebagaimana yang sudah saya mention sebelumnya terkait komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain. Komunikasi ini dapat disampaikan dengan kata-kata. Maksudnya kata-kata di sini adalah berupa tulisan ataupun secara lisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Maksudnya itu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan tubuh atau bahasa tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan pelajari lebih dalam lagi terkait komunikasi verbal ini. Praktik komunikasi verbal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Kita ke poin yang pertama dulu, yaitu berbicara dan menulis. Untuk menyampaikan pesan bisnis, orang cenderung lebih menyukai berbicara dibandingkan menulis. Selain karena alasan cepat dan praktis, berbicara dianggap lebih mudah menyentuh sasaran karena langsung didengar oleh komunikan. Pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara tertulis karena bentuk komunikasi tertulis ini dapat dirangkai dan dapat dipikirkan terlebih dahulu dalam penyampaiannya, sehingga ketika ada salah bisa kita revisi terlebih dahulu. Nah, komunikasi tertulis ini bisa berupa surat, memo, dan laporan. Kita lanjut ke poin 2, yaitu mendengarkan dan membaca. Pelaku bisnis cenderung lebih suka menerima atau mendapatkan informasi ketimbang menyampaikannya. Untuk itu, keterampilan mendengarkan dan membaca sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Berikut adalah gambar terkait komunikasi verbal. Ketika menulis, kita hanya mendapatkan perhatian sebesar 9%, untuk membaca itu 16%, sedangkan untuk berbicara itu 30% dan untuk mendengarkan yaitu 45%. Kita lanjut ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Kemudian yang kedua spontan dalam hal penyampaian pesan. Kemudian yang ketiga efisien. Kemudian yang keempat, sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Terdapat pendapat ahli yaitu dari Prof. Albert Mehrabian dari University of California menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan yang bersumber dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal,
38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi wajah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi nonverbal ini memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan komunikasi verbal. Tujuan komunikasi nonverbal itu ada 5. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, dan mengembangkan pesan-pesan verbal. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Komunikasi nonverbal juga memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah repetisi. Maksudnya, mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya itu, setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Kemudian, fungsi yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala. Kemudian, fungsi yang ketiga itu adalah kontradiksi. Maksudnya, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman Anda dengan mencibirkan bibir, seraya berkata, "Hebat, kau memang hebat." Padahal situasinya itu aslinya tidak memuji, akan tetapi mengolok-olok. Kemudian fungsi yang keempat itu adalah komplement. Maksudnya adalah melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Contohnya itu, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Dan fungsi yang terakhir adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Berikut bentuk komunikasi nonverbal. Terdapat 6 bentuk, yaitu dengan bahasa simbol, bahasa tubuh, bahasa sandi, intonasi suara, ekspresi wajah, dan yang terakhir, sentuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menemukan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.